Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal yang ada di buku tentang belajar matematika untuk SDMI kelas 5. Kali ini kita membahas tentang bab 2 soal kecepatan dan debit, yaitu soal latihan yang ada di halaman 62, yaitu soal asik berlatih. Terdiri dari 10 buah soal, yaitu soal cerita. Soal yang pertama, sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Dari soal nomor 1 bisa kita lihat yang ditanyakan adalah jarak. Jadi soal 1, 2, 3, 4 sampai 10 menanyakan atau mencari jarak. Sedangkan yang diketahui di soalnya ada waktu dan kecepatan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dibantu juga dengan like dan share-nya juga. Kalau sudah, terima kasih. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, sebuah sepeda motor laju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Dari soal bisa kita buat yang diketahui dari soal. Yang pertama yang diketahui adalah kecepatan. Kecepatan sepeda motor adalah 55 km per jam atau V. V-nya adalah 55 km per jam. Setelah itu, ketahui waktu atau T sama dengan 2 jam. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh sepeda motor atau jarak. Jadi, jarak bisa kita cari S sama dengan V kali T. S sama dengan jarak, V artinya kecepatan adalah waktu. Dari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ketahui kecepatannya 55 km per jam dikali waktunya 2 jam. Di 55 km per jam dikali 2 jam. 55 dikali 2, 110 km jam ke jam. Habis berarti ini coret nih. Jadi tinggal satuannya kilometer. Jadi jarak tempuh sepeda motor adalah dari kota A ke kota B adalah 110 km. Jadi dari soal nomor 1 diketahui kecepatan atau V-nya 55 km per jam, waktunya adalah 2 jam. Maka yang ditanyakan adalah jarak tempuh. Maka jarak bisa kita cari V kali T, kecepatan dikali waktu. S sama dengan 55 km per jam kali 2 jam. 55 kali 2, 110 km per jam kali jam. Ke jam habis berarti dicoret, tinggal kilometer. S sama dengan 110 km. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 110 km. Bisa dipahami ya adik-adik untuk soal yang nomor 1. Lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Soal yang kedua, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam selama 3 jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Kita lihat yang diketahui dari soal. Diketahui di soal yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan mobil itu adalah 80 km per jam dalam waktu 3 jam. Dari waktu atau T-nya adalah 3 jam. Ditanyakan adalah jarak yang ditempuh mobil tersebut. Jarak atau S-nya berapa? Jadi bisa kita cari S sama dengan V kali T. Kata kecepatannya adalah 80 km per jam, waktunya adalah 3 jam. Jadi 80 km per jam kali 3 jam. Jadi S sama dengan 80 kali 3, 140 km. Jadi jarak tempuh mobil tersebut adalah 240 km. Ketahui kecepatannya 80 km per jam, waktunya adalah 3 jam. Maka yang ditanyakan adalah jarak. Maka jarak bisa kita cari S sama dengan V dikali T.
S sama dengan 80 km per jam dikali 3 jam. S sama dengan 80 kali 3, 240 km. Jadi jarak yang ditempuh mobil adalah 240 km. Jadi dari soal nomor 2, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam selama 3 jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Maka jaraknya adalah 240 km. Kita lanjut pembahasan soal yang ketiga. Soal yang ketiga, Umar mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 70 km per jam selama 2,5 jam. Apakah kilometer jarak dua kota tersebut? Maka bisa kita buat diketahuinya dari soal. Diketahui kecepatannya adalah 70 km per jam, sedangkan waktunya adalah 2,5 jam atau 2,5 jam. Yang ditanyakan adalah jarak. Maka jarak bisa kita cari sama dengan V kali D. V-nya 70 km per jam dan waktunya adalah 2,5 jam. Jadi sama dengan 70 km per jam dikali 2,5 jam. Jadi 70 dikali 2,5 jam adalah 175 km. Coret berarti tinggal satuannya kilometer. S-nya adalah 175 km. Jadi jarak kedua kota A ke kota B adalah 175 km. Di soal nomor 3 bisa kita lihat diketahuinya adalah kecepatannya 70 km per jam dan waktunya 2,5 jam. Yang ditanyakan adalah jarak. Maka jarak bisa kita cari S sama dengan P dikali T. S sama dengan 70 km per jam dikali 2,5 jam. S sama dengan 175 km. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 175 km. Jadi untuk soal nomor 3, Komar mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 70 km per jam selama 2,5 jam. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Jawabannya adalah 175 km. Lanjut pembahasan soal yang keempat. Soal yang keempat, Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju sekolah. Ayu berangkat pukul 6:10 dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 6:25. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolahnya? Kita bisa kita lihat yang diketahuinya dulu. Kita buat yang diketahuinya dari soal. Ketahui kecepatan sepeda adalah 20 km per jam. Lalu waktunya berangkatnya jam 6:10 sampai dengan 6:25. Berarti tinggal kita kurangi saja. 6:25 dikurang 6:10. Jadi waktunya adalah 15 menit. Jadi waktu tempuh Ayu dari rumah ke sekolahnya adalah 15 menit. Maka yang ditanyakan adalah jarak rumah Ayu dengan sekolahnya. Jadi bisa 15 menit kita rubah ke jam, berarti 15/60, jadi 0,25 jam. Maka yang ditanyakan adalah jarak. Jarak sama dengan S dikali S sama dengan T dikali T. P-nya 20 km per jam dan waktunya adalah 0,25 jam. Jadi 20 km per jam dikali 0,25 jam. Jadi S sama dengan 5 km. Jadi jarak rumah Ayu dengan sekolah adalah 5 km. Dari soal nomor 4 diketahui kecepatan sepeda Ayu adalah 20 km per jam. Dari waktu berangkatnya adalah 6:10 sampainya 6:25. Di waktunya adalah 6:25 dikurang 6/10. Jadi 6:25 kurang 6/10 sama dengan 15 menit.
15 menit kita rubah ke jam, berarti 15/60 sama dengan 0,25 jam. Sudah diketahui kecepatannya 20 km per jam dan waktunya adalah 0,25 jam atau seperempat jam. Jadi yang ditanyakan adalah jarak. Maka jarak sama dengan V dikali V. V-nya 20 km per jam dikali 0,25 jam atau 20 dikali seperempat jam. Jadi 20 dikali 0,25, 5 km. Jadi jarak rumah Ayu dengan sekolah adalah 5 km. Jadi untuk soal nomor 4, Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Ayu berangkat pukul 6:10 dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 6:25. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolahnya? Jaraknya adalah 5 km. Lanjut pembahasan soal yang kelima. Soal yang kelima. Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota B pukul 8.30 dan tiba di kota Q pukul 10.30. Kecepatan mobil Pak Ahmad 55 km per jam. Jarak kota B kota Q adalah kilometer. Soalnya hampir sama dengan soal yang nomor 4 tadi. Kita buat dulu yang diketahui dari soal. Ketahui dari soal kecepatan. Kecepatan mobil Pak Ahmad adalah 55 km per jam. Dengan waktunya adalah berangkatnya 8.30, sampainya 10.30. Jadi waktunya tinggal kita kurangi saja. 10.30 dikurang 8.30. 10 kurang 8, 2. Berarti 30 kurang 30, 0. Jadi waktunya adalah 2 jam. Jadi waktu berangkat Ahmad dari kota B ke itu adalah waktunya adalah 2 jam. Yang ditanyakan adalah jarak kota B ke kota Q. Maka jarak bisa kita cari. V sama dengan V dikali V. V-nya diketahui 55 km per jam. V-nya adalah 2 jam. Lalu tinggal kita kurangi saja. Pilihkan saja. Sama dengan 55 km per jam kali 2 jam. 55 dikali 2, 110 km. Jadi jarak kota P di kota Q adalah 110 km. Jadi untuk soal nomor 5, diketahui kecepatannya adalah 55 km per jam. Dan waktunya kita kurangi saja. 10.30 dikurang 8.30. Maka waktunya adalah 2 jam. Maka yang ditanyakan adalah jarak. Maka jarak atau S sama dengan V dikali T. S sama dengan 55 km per jam dikali 2 jam. 55 dikali 2, 110 km. Jadi jarak P ke kota Q adalah 110 km. Jadi untuk soal nomor 5, Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota P ke 8.30, tiba di kota Q pukul 10.30. Kecepatan mobil Pak Ahmad 55 km per jam. Jarak kota P ke kota Q adalah 110 km. Lanjut lagi soal ke-6. Soal yang ke-6, sebuah bus berangkat dari kota M ke kota N dengan kecepatan 60 km per jam. Bus berangkat pukul 9 dan tiba pukul 11.30. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Maka kita buat dulu yang diketahui dari soal. Diketahui kecepatan bus tersebut adalah 60 km per jam. Kita buat V-nya atau kecepatannya adalah 60 km per jam. Lalu berangkatnya pukul 9 dan tiba pukul 11.30, maka waktunya tinggal kita kurangi saja. 11.30 dikurang 9. Jadi waktunya adalah 2,5 jam. Jadi setelah
diketahui waktunya adalah 60 km per jam dan waktunya kita kurangi saja. 11.30 dikurang 9.00. 11 kurang 9, 2. 20 kurang 0, 30. Berarti 2,5 jam. Jadi bisa kita cari jaraknya. Jarak atau S sama dengan V dikali E. V-nya adalah 60 km per jam. E-nya adalah 2,5 jam. Jadi S sama dengan 60 km per jam dikali 2,5 jam. S sama dengan 150 km. Jadi jarak dua kota tersebut atau jarak kota M ke kota N adalah 150 km. Soal nomor 6, ketahui kecepatan bus adalah 60 km per jam dan waktu tempuhnya kita kurangi saja. Waktu sampai dikurang waktu berangkat. 11.30 dikurang 9.00. Jadi waktunya adalah 2,5 jam atau 2,5 jam. Maka yang ditanyakan adalah jarak atau S. Maka S bisa kita cari V dikali T. S sama dengan 60 km per jam kali 2,5 jam. Maka S sama dengan 150 km. Jadi jarak kota M kota N adalah 150 km. Untuk soal nomor 6, sebuah bus berangkat dari kota M ke kota N dengan kecepatan 60 km per jam. Bus berangkat pukul 9, tiba pukul 11.30. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Jaraknya adalah 150 km. Kita lanjut untuk soal yang ke-7. Soal yang ke-7. Titi naik kereta api Gajayana dengan kecepatan 96 km per jam selama 210 menit. Dari stasiun Malang Kota Baru menuju kota tempat tinggalnya. Berapa jarak perjalanan yang ditempuh Siti? Kita buat diketahuinya dari soal dulu. Diketahui kecepatannya adalah 96 km per jam. Waktunya adalah 210 menit. Di waktu 210 menit kita jadikan ke jam. Jadi 210 bagi 60. Di waktunya adalah 3,5 jam. 3,5 jam. Dari soal nomor 7, ketahui kecepatannya adalah 96 km per jam dan waktunya adalah 210 menit. 210 menit bisa kita rubah ke jam. Di 210 bagi 60 sama dengan 3,5 jam. Maka yang ditanyakan adalah jarak perjalanan yang ditempuh oleh Siti atau jaraknya atau S. Maka S bisa kita cari. V dikali T. S adalah jarak sama dengan V adalah kecepatan dan T adalah waktu. Maka sama dengan 96 km per jam dikali 3,5 jam. Jadi S sama dengan 336 km. Jadi jarak perjalanan yang ditempuh Siti adalah 336 km. Untuk soal nomor 7, ketahui kecepatannya atau V-nya adalah 96 km per jam. Waktu atau T-nya adalah 210 menit. Waktunya kita jadikan ke jam. Di 210 bagi 60 sama dengan 3,5 jam atau 3,5 jam. Maka yang ditanyakan adalah jarak. Jarak sama dengan V kali T. Maka S sama dengan 96 km per jam dikali 3,5 jam. Maka S sama dengan 336 km. Jadi jarak perjalanan yang ditempuh Siti adalah 336 km. Jadi untuk soal nomor 7 ini adalah Siti naik kereta api Gajayana dengan kecepatan 96 km per jam selama 210 menit dari stasiun Malang Kota Baru menuju kota tempat tinggalnya. Apa jarak perjalanan yang ditempuh Siti? Jaraknya adalah
336 kilometer. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-8. Soal yang ke-8. Edo naik perahu cepat dari dermaga Pulau A ke Pulau A dengan kecepatan 120 km per jam. Ternyata Edo hanya membutuhkan waktu 15 menit. Berapa jarak dua pulau tersebut? Maka bisa kita buat dulu yang diketahui dari soal. Ketahui yang pertama adalah kecepatannya. Kecepatannya perahu cepat Edo itu adalah 120 km per jam. Membutuhkan waktu hanya 15 menit. Jadi waktunya adalah 15 menit. Berubah ke jam, waktunya adalah 0,25 jam atau seperempat jam. Maka yang ditanyakan adalah jarak kedua pulau tersebut. Jarak antara pulau A ke pulau L. Maka jaraknya bisa kita cari sama dengan V dikali T. V-nya 120 km per jam. T-nya adalah 0,25 jam. Di S sama dengan 120 km per jam dikali 0,25 jam. Maka S sama dengan 30 km. Jadi jarak kedua pulau tersebut adalah 30 km atau jarak pulau K ke pulau L adalah 30 km. Ketahui dari soal, kecepatannya adalah 120 km per jam. Waktunya adalah 15 menit. 15 menit kita jadikan ke jam. 15 bagi 60 seperempat jam atau 0,25 jam. Maka yang ditanyakan adalah jarak pulau K ke pulau L. Maka jarak bisa kita lambangkan dengan S sama dengan P dikali T. S sama dengan 120 km per jam kali 0,25 jam. Maka S sama dengan 30 km. Jadi jarak pulau K pulau L adalah 30 km. Jadi untuk soal nomor 8, Edo naik perahu cepat dari dermaga Pulau K Pulau L dengan kecepatan 120 km per jam. Ternyata Edo hanya membutuhkan waktu 15 menit. Berapa jarak kedua pulau tersebut? Jaraknya adalah 30 km. Lanjut untuk pembahasan dua soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal ke-9 dan soal yang ke-10. Soal yang ke-9, perjalanan mengendarai sepeda motor dari desa Sumber Alit ke desa Sumber Agung memerlukan waktu 12 menit dengan kecepatan 45 km. Berapa kilometer jarak kedua desa tersebut? Buat dulu yang diketahui dari soal. Ketahui soal dari adalah kecepatannya dulu. Kecepatannya adalah 5 km per jam. Jadi kecepatan sepeda motor di desa Sumber Alit, desa Sumber Agung adalah 45 km per jam. Dengan waktunya adalah 12 menit. Jadi 12 menit kita jadikan jam. 12 dibagi 60 sama dengan 0,2 jam. Jadi waktunya adalah 0,2 jam. Yang ditanyakan adalah jarak. Maka jarak atau sama dengan V dikali T. V-nya adalah 45 km per jam dikali 0,2 jam. Maka 45 dikali 0,2 sama dengan 9 km. Jadi jarak desa Sumber Alit ke desa Sumber Agung adalah 9 km. Ketahui dari soal, kecepatan sepeda motor dari desa Sumber Alit ke desa Sumber Agung adalah 45 km per jam. Dan waktunya adalah 12 menit atau 0,2 jam. Tanyakan jarak, maka jaraknya bisa kita cari. S sama dengan V dikali T sama dengan 45 km per jam dikali 0,2 jam. Maka S sama dengan 9 km.
Jadi jarak Desa Sumber Alit ke Desa Sumber Agung adalah 9 km. Jadi untuk soal nomor 9, perjalanan mengendarai sepeda motor dari Desa Sumber Alit ke Desa Sumber Agung memerlukan waktu 15 menit dengan kecepatan 45 km per jam. Berapa kilometer jarak kedua desa tersebut? Jaraknya cuma 9 km. Dipahami ya adik-adik ya. Untuk pembahasan soal cerita dari soal 1 sampai 9 diketahui dari soal kecepatan dan waktu tempuhnya. Yang ditanyakan adalah jarak kedua atau jarak tempuh. Maka jarak bisa kita cari S sama dengan V dikali T, atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-10, yaitu Ani naik pesawat terbang dari Surabaya menuju Makassar dengan kecepatan 800 km per jam selama 1 jam. Berapa kilometer jarak yang tempuh pesawat terbang? Maka bisa kita cari kecepatannya adalah 800 km per jam dan waktunya adalah 1 jam. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh pesawat terbang, jarak antara Makassar Surabaya dengan Makassar. Maka jarak S bisa kita cari V dikali T, S sama dengan T dikali T. S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Maka diketahui kecepatannya adalah 800 km per jam dan waktunya adalah 1 jam. Maka S sama dengan 800 km per jam dikali 1 jam. Jadi S sama dengan 800 km. Jadi jarak Surabaya ke Makassar adalah 800 km. Jadi untuk soal nomor 10 diketahui kecepatannya atau V-nya adalah 800 km per jam, waktu atau T-nya adalah 1 jam. Yang ditanyakan adalah jarak Surabaya menuju Makassar. Maka jarak bisa kita cari S sama dengan V dikali T, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 800 km dikali waktunya 1 jam. 800 km per jam kali 1 jam. Maka S sama dengan 800 km. Jadi jarak Surabaya ke Makassar adalah 800 km. Jadi untuk soal nomor 10, Ani naik pesawat terbang dari Surabaya menuju Makassar dengan kecepatan 800 km per jam selama 1 jam. Apa kilometer jarak yang tempuh pesawat terbang? Jadi jaraknya adalah 800 km. Bisa dipahami ya adik-adik ya, pembahasan soal dari jarak tempuh dari satu kota ke tempat yang lain. Oke, demikian dulu pembahasan soal asik berlatih halaman 62. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat. Dukung terus channel pendidikan ini supaya terus bisa berkembang dan terus bisa kita belajar secara bersama-sama tentunya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga ajak teman adik-adik yang lain yang belum tahu tentang channel pendidikan kita supaya bisa kita belajar bersama-sama tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Dah.